Halo semuanya, Maiko Channel, Miracle Aging Time. Kali ini saya bahas tentang manfaat puasa yang membawa hasil efek sangat besar untuk kesehatan. Bulan suci lama dan telah berlalu seminggu. Mungkin ini saat yang tepat untuk berpikir kembali. Dalam beberapa tahun terakhir, obesitas di kalangan anak muda semakin banyak terjadi di dunia dan juga di Indonesia. Banyak orang memiliki berat badan lebih dari ideal tanpa memandang jenis kelamin. Ada di antara kenalan-kenalan kita yang berlebihan berat badan. Dia bilang kepada teman-temannya, saya tidak bisa kurus meskipun bulan puasa. Terus temannya bertanya, kenapa? Dia menjawab, saya buka puasa maghrib dan sahur sebelum imsak. Tetapi jam 9 malam, saya makan lagi. Waduh, dengan YouTube saya yang sebelumnya, saya cerita nasihat Ikiken Kaibara. Makan 8/10, tidak membutuhkan dokter. Hara 8 meni isya irazu. Setelah upload nasihat itu, saya dapat komen. Di ajaran Islam juga ada anjuran seperti itu. Makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Anjuran itu sesuai dengan nasihat Ikiken Kaibara untuk makan yang 80%. Buku nasihat Ikiken Kaibara, Yojo-kun diterbit zaman Edo 300 tahun lalu. Sedangkan sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Saat para ilmuwan belum menemukan tentang ilmu pengetahuan sekarang. Ajaran tentang makan secukupnya ini yang kemudian terbukti sebagai sebuah fakta ilmiah. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Berhenti makan sebelum kenyang. Memang dari zaman Nabi telah diketahui anjuran itu membawa kesehatan. Sekarang mari kita lihat pandangan ilmuwan Jepang Yoshinori Osumi dari Universitas Tokyo Industrial yang mendapat Nobel Prize pada tahun 2016. Profesor Osumi dianugerahi hadiah Nobel Fisiologi atau kedokteran atas karyanya yang menjelaskan mekanisme autofagi di mana sel memecah dan meregenerasi proteinnya sendiri. Jaringan tubuh kita terus-menerus mengganti sel setiap hari. Perubahan ini berbeda-beda pada setiap organ. Sel yang sudah mati memangnya kemana? Dr. Osumi melanjutkan penelitian untuk menjawab pertanyaan ini. Autofagi adalah dari bahasa Yunani. Auto artinya diri sendiri. Fagi artinya makan, yaitu makan diri sendiri. Mekanisme yang memecah zat yang tidak diperlukan di dalam sel. Ini berguna untuk pemurnian sel, daur ulang sumber daya, dan metabolisme. Fungsi autofagi adalah mengurai dan memurnikan protein yang terdenaturasi, mitokondria yang rusak, bakteri, patogen, dan lain-lain dalam sel. Ketika status gizi memburuk, kelebihan protein dipecah dan didaur ulang menjadi protein yang diperlukan untuk kelangsungan hidup, membantu sel-sel yang kelaparan bertahan hidup, mengganti bagian-bagian dalam sel dengan tepat dan metabolismenya. Maka perut kita berbunyi karena terasa lapar. Kita bisa berbahagia membayang sel-sel kita yang berlebih dan bermasalah sedang dimakan dan diganti yang baru. Syukur sekali. Berlebih dan tidak dibutuhkan sudah banyak soalnya. Tubuh kita bisa manfaatkan sel mati dan bakteria dan lain-lain. Jika autofagi tidak bekerja dengan baik, mengakibatkan terjadinya diabetes, Parkinson, kanker, dan penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup. Dengan penelitian Dr. Osumi mengetahui bahwa keadaan lapar dan puasa membantu menghilangkan sel berbahaya dan kotoran. Dengan puasa memperpanjang umur sel dan energi yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Peradangan yang terjadi pada tubuh juga berkurang. Dengan puasa meningkatkan oksida nitrat dalam tubuh. Oksida nitrat mendetoksifikasi tubuh.
Dari penelitian Dr. Osumi, ada beberapa macam puasa. Salah satunya 16-8 puasa, yaitu 16 jam jamu tidak makan dan 8 jam jamu makan. Misalnya dari makan malam selesai jam 8 sampai besok siang jam 12 baru makan siang. Kalau cara puasa ini, tengahnya ada jam tidur, jadi agak mudah melakukannya. Hanya tidak makan sarapan pagi. Dan kalau cara 16-8 puasa ini, karena mudah bisa lanjutkan setiap hari seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan mulai dari setelah imsak sampai maghrib. Kira-kira 14 jam, tidak makan dan minum. Penelitian otofagi Profesor Osumi telah menghasilkan terobosan dalam penelitian pengobatan diabetes, penyakit Parkinson, kanker, dan penyakit berhubungan dengan gaya hidup. Setelah mendengar manfaat puasa ini, semoga siapa yang berat badannya berlebih di atas MBI yang saya upload kemarin, usahakan mendekat berat badan yang ideal. Ingat anjuran Nabi, berhenti makan sebelum kenyang. Di samping puasa wajib bulan Ramadan, alangkah baiknya ditambah dengan puasa sunnah Senin Kamis yang dianjurkan oleh agama Islam. Maka kalau ingin makan setelah buka puasa, makan yang kalorinya rendah. Sebagai contoh, smoothie buah yang buah-buahan di jus, kacang-kacangan, protein ditambah sayur, dan lain-lain. Kalau sudah makan buka puasa, sebaiknya jangan makan mie instan yang sedap ya. Mungkin ada yang warung makan nasi hanya sedikit, tetap sulit untuk menurunkan berat badan. Untuk itu, Maiko Channel terus mengupload cara untuk mengurangi berat badan. Semoga puasa untuk umat Islam membawa nikmat dan kesehatan. Kita semua menjalankan ibadah puasa dengan rasa syukur dan khidmat sampai kemenangan. Selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan yang memiliki banyak keberkahan, keutamaan, dan berbagai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya. Semoga ibadahnya berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas mendengarkan Maiko Channel kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon membantu like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di Maiko Channel berikutnya.